Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HS Channel. Apakah galbay atau gagal bayar di pinjaman online atau pinjol itu dapat dituntut secara pidana? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering sekali muncul dan diajukan kepada kami. Oleh karena itu, di video kali ini secara khusus kami akan mengulas persoalan tersebut. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang belum subscribe channel ini, kiranya dapat menekan tombol subscribe dan jangan lupa menekan tombol lonceng atau tombol notifikasi agar kedepannya sahabat-sahabat sekalian akan mendapatkan pemberitahuan setiap kami mengupdate video terbaru di channel ini. Baik sahabat, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa perjanjian pinjaman online saat Anda mengajukan pinjaman di aplikasi itu adalah bersifat perdata. Artinya ketika ada sengketa terjadi, dalam artian Anda gagal membayar, Anda tidak lagi memiliki kesanggupan untuk melunasi utang-utangnya, maka sengketa tersebut atau galbay tersebut harus diselesaikan secara perdata. Artinya tidak ada kemungkinan untuk diselesaikan secara pidana, dalam artian Anda tidak mungkin dilaporkan ke polisi karena ketidaksanggupan Anda membayar atau melunasi utang-utang Anda di aplikasi pinjol. Jadi sangat jelas bahwa ini adalah ranahnya perdata, bukan ranah pidana. Kemudian lebih jauh tentang hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya di pasal 19 ayat 2, di mana sangat jelas diatur di situ bahwa tidak ada seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jadi sahabat, ini sangat jelas sekali ya bahwa tidak mungkin ketika Anda galbay di pinjol itu akan dituntut secara pidana karena undang-undang ini sendiri sudah sangat jelas melarang hal itu. Tapi perlu sahabat ketahui bahwa meskipun tidak dapat dituntut secara pidana, tuntutan secara perdata itu masih memungkinkan. Namun untuk memperkarakan Anda, pihak pinjol itu, pihak aplikasi itu sendiri pasti akan berhitung biaya untung ruginya, karena ini adalah perkara bisnis, jadi ya semua harus dikalkulasi secara bisnis. Misalnya utang Anda itu tidak lebih dari 1 juta rupiah, kemudian biaya untuk memperkarakan Anda menuntut secara perdata itu, ya kita tahu bahwa untuk sewa pengacara dan sebagainya itu butuh biaya, dan tentu saja itu sangat mahal, dan utang 1 juta itu rasanya tidak masuk akal karena ya katakanlah sebagai contoh saja, biaya perkara pidana itu minimal untuk satu perkara itu biasanya 20 juta minimal atau mendekati itu, dan tentu untuk biaya perkara perdata akan lebih mahal lagi. Jadi rasanya tidak mungkin Anda akan dituntut secara perdata apabila kita mengaitkan dengan masalah biaya berperkara di pengadilan. Kemudian kalau Anda galbay, sebenarnya apa sih kerugian atau konsekuensi dari tindakan galbay yang Anda lakukan di aplikasi pinjol? Menurut saya hanya ada dua ya, yang kemungkinan terburuk yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama tentu saja Anda akan terus diteror oleh DC, diteror melalui telepon, atau kemungkinan akan didatangi di rumah Anda atau di tempat kerja Anda. Kemudian masuk slik OJK. Nah, ini maksudnya bahwa ketika Anda masuk slik OJK, nilai kredit Anda itu sebenarnya sudah sangat buruk. Artinya kedepannya Anda akan kesulitan untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lainnya seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya, karena data Anda sudah buruk masuk di slik OJK. Kalau Anda sudah siap mental terhadap dua konsekuensi ini, ya tidak ada masalah untuk galbay. Jadi ya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan tetap nantikan video-video kami selanjutnya.